Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fastaghfirukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Sehat nggih Pak, Bu? Alhamdulillah. Ini saya baru pertama kali ini di sini, baru pertama kali berwajah dengan panjenengan. Ya, sedikit kenalan, nama saya Catur Priambodo. Catur itu artinya apa? 4 ya. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. 2 kali 4 tahun yang lalu usia saya 44. Berarti berapa sekarang? Jadi 2 kali 4, karena nama saya Catur maka harus 4-4an gitu ya. 2 kali 4 tahun yang lalu usia saya 44. Berarti sekarang usianya berapa? 52. Jadi saya anak keempat, lahir di bulan 4. Anak saya saat ini 4, istri saya 1. Ibu-ibu ini sok-sokan, 4 gitu ya. Nanti kalau terus dijadikan yang kedua, ibu-ibu ini kalau ditanya setuju poligami enggak? Setuju gitu. Setuju, pokoknya jangan saya gitu. Ya gitu ya. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, saat ini saya diamanai sebagai direktur di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, Sidoarjo. Jadi rumah saya Sidoarjo. Alhamdulillah qadarullah bisa ketemu dengan panjenengan di sini, dan pasti Allah yang mempertemukan kita. Jadi Allah yang kemudian men-settingkan ini semua. Saya juga enggak tahu kok bisa di BP Wetan ini gimana ceritanya, saya juga enggak tahu. Tapi kita jalani semua skenario Allah ini dengan segala kedahsyatan yang ada di balik, atau hikmah yang ada di balik semua skenario Allah itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bicara tentang sedekah. Sedekah itu menyehatkan. Barangkali enggak banyak yang membahas bahwa kenapa kok bisa sedekah itu menyehatkan. Sedekah pula lah yang dipilih oleh manusia ketika akan dicabut nyawanya. Ketika kemudian diberi waktu, akan dicabut nyawanya, di Al-Munafikun 10 itu mau dicabut nyawanya, itu kalau seandainya diberi waktu, apa yang dilakukan? Sedekah. Bukan kemudian minta waktu untuk sholat gitu, enggak. Minta waktu untuk sedekah. Nah tentu ini ada filosofi yang kenapa kok yang diminta sedekah, kok gak yang diminta itu waktu untuk kemudian sholat atau berdoa dan seterusnya. Ternyata salah satu rahasianya orang-orang yang bersedekah itu dapat pahala banyak. Kalau kita sholat, kita dapat pahalanya pahala sholat. Kalau kita puasa dapat pahala puasa. Kalau kita thalabul ilmi dapat pahala thalabul ilmi. Tapi ketika kita bersedekah itu semua dapat. Kalau kita bersedekah di Masjid Al-Hikmah ini, pada saat kemudian dipakai untuk sholat, insya Allah kita dapat pahalanya sholat. Ketika dipakai untuk thalabul ilmi, kita dapat pahala thalabul ilmi. Ketika kemudian dipakai buka bersama, kita sedekah untuk buka bersama, kita dapat pahalanya orang puasa. Maka ternyata sedekah itu luar biasa hikmahnya. Maka ketika akan dicabut nyawanya diberi waktu, memilih untuk kemudian diizinkan bersedekah. Salah satu rahasianya itu. Nah ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu korelasinya sangat erat dengan kesehatan. Jadi sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mencegah penyakit, sedekah itu menyembuhkan penyakit.
Nanti kita akan bahas beberapa hal terkait dengan itu. Dan di Al-Quran, sedekah itu penjelasan tentang sedekah, penjelasan untuk menjadi dermawan tidak kikir, itu ada di 2 surat yang berbeda dan bunyi ayatnya sama persis. Ada di Al-Asr ayat 9 dan di At-Taghabun ayat 16. Wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. 2 ayat di 2 surat yang berbeda yang artinya tentang sedekah itu. Jadi ini kan luar biasa berarti. Salah satu aspek terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu ketika kemudian disebut terus menerus dalam hal ini menjadi 2 kali ini, wa may yukassuha nafsi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang dijauhkan dari sifat kikir, artinya orang-orang yang dermawan, itu dikelompokkan oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang berinfak sedekah itu dikelompokkan menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau kemudian kita tarik keberuntungannya ini dalam konteks medis, itu menjadi menarik. Kalau secara umum keberuntungannya apa? Nanti bisa di 700 kali lipatkan, karena bunyi ayatnya kalau 1 nanti nyabang jadi 10, nyabang 70 dan seterusnya. Maka ketika kemudian ini kita tarik dalam tataran medis, ternyata terkait erat dengan apa itu? Ada di Sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, lanjutan atau penjelasan dari sedekah ini adalah as-sadaqatu tasaddu sab'ina ba'dhan minasu. Ketika seseorang itu bersedekah, sedekahnya itu mampu mencegah dari 70 keburukan. Jadi dengan sedekah itu akan mampu mencegah 70 keburukan. Tafsiran dari 70 keburukan itu apa? Salah satunya adalah sakit. Jadi dari 70 keburukan yang ada itu salah satunya adalah penyakit. Jadi sedekah itu kalau kita lebih spesifikkan lagi dari 70 itu, sedekah itu mampu mencegah seseorang dari penyakit. Mampu mencegah seseorang dari apa yang kemudian dialaminya berupa sakit itu. Dan banyak hal-hal lain, 70 item itu salah satunya ketika perjalanan tadi saya lancar-lancar saja, enggak ada kendala apapun, itu juga menjadi bagian dari apa yang didapatkan ketika seseorang bersedekah itu. Sedekah itu mampu mencegah penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah statement di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, itu harus ada bukti otentiknya. Jadi kalau dikatakan bahwa sedekah itu mencegah penyakit, apa bukti otentiknya? Apa memang ada yang meneliti tentang hal itu? Jadi di dunia medis harus seperti itu. Beda ketika terus kemudian panjenengan masih ingat kejadiannya Ponari itu masih ingat? Apa? Ponari itu apa? Dukun. Ponari itu seorang anak yang kemudian katanya menemukan batu petir gitu ya. Yang kemudian ketika batu itu dicelupkan ke air, kemudian airnya diminum, itu mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Gimana mekanismenya air itu kemudian bisa menyembuhkan penyakit? Tidak bisa dijelaskan secara medis. Ini rahasia antara kita aja ya Pak Bu ya. Ketika Ponari itu booming, kira-kira rumah sakit di seputaran Jombang, Mojoagung, Mojokerto, Jombang, itu rame apa sepi? Sepi dalam panjenengan ya, karena pasien-pasiennya pada ke Ponari. Enggak, makanya ini saya sebut rahasia antara kita ya. Jadi rumah sakit yang di situ, rumah sakit RSUD Jombang, RSUD Mojokerto, Rumah Sakit Muhammadiyah Mojoagung, Jombang, Hasanah di Mojokerto, kebek dengan pasien, penuh dengan pasien. Sampai karena kebetulan saya jadi salah satu pengurus di Muhammadiyah yang ngurusi masalah rumah sakit, gitu ya.
Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat namanya MKKM pada saat itu dapat info macam-macam dari rumah sakit itu, kemudian kita datangi rumah sakit itu. Bahkan pasien itu dirawat di lorong-lorong, jadi yang mestinya dipakai jalan itu dipakai untuk ngerawat pasien. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya Ponari terus diare. Real ini. Mereka yang minum airnya Ponari muntah-muntah. Mereka yang terus kemudian kena tifus dan seterusnya. Tapi itu kan tidak diekspos. Ya kalau itu diekspos selesai Ponari. Itu diekspos sudah nggak bisa bangun jalan dia di kampungnya. Dan bagi pemberitaan itu sesuatu yang tidak menarik ketika kemudian memberitakan orang minum air yang dicelup dengan batu, ya mesti saja itu terus kemudian timbul diare dan seterusnya itu. Dan yang menjadi unik ketika kemudian kita membahas mereka yang tanda kutip merasa sembuh itu, disembuhkan oleh air yang dicelup oleh batu itu. Rata-rata memang tidak bisa dijelaskan secara medis karena tidak ada bukti otentiknya. Mereka cuma mengatakan nyeri-nyeri gitu misalkan ya, telapak kakinya nyeri, ketika telapak kaki nyeri, kemeng dan seterusnya, kira-kira dalam benak panjenengan sakit apa itu? Asam urat misalkan ya, asam urat atau kolesterol, kemudian minum air celupan batunya Ponari itu, kemudian merasa sembuh. Tapi tidak pernah ada bukti otentik sebelum minum airnya Ponari itu kadar atau ukuran asam uratnya berapa. Ketika kemudian nyeri seperti itu diukur asam uratnya, ternyata diperiksa laboratorium ternyata 9,2 gitu misalkan. Normalnya itu 7,2 ke bawah lah gampangnya. Itu 9,2, kemudian minum airnya Ponari, dites lagi jadi 5,8 gitu, berarti airnya Ponari menurunkan asam urat. Dan itu harus berlaku general, harus berlaku umum, tidak boleh berlaku cuma pada satu orang saja. Itu enggak ada bukti otentik seperti itu, enggak ada. Pokoknya merasa bahwa sembuh. Iya, dalam tataran psikologi, dalam tataran psikiatri itu boleh karena sugesti, karena persepsi. Saya tanya ke panjenengan, mohon maaf, orang gila di jalan-jalan itu, ya orang gila yang jualan kemana saja itu, selain gangguan jiwa, apakah dia merasa sakit? Dia kira-kira pernah mules enggak? Pernah pusing enggak mikiri pilpres, waduh 01 kalah, quick count gitu, itu kira-kira dia terus sakit gitu enggak? Enggak. Kenapa? Karena sakit itu masalah persepsi. Sakit itu masalah persepsi, beda dengan penyakit. Kalau penyakit itu sunnatullah. Penyakit itu ketika tubuh dimasuki oleh kuman, ya kumannya akan berkembang di dalam tubuh kita. Ketika tubuh dimasuki virus, ya virusnya akan beranak pinak di tubuh kita. Itu penyakit. Tapi kalau sakit itu beda, sakit itu masalah persepsi. Maka mohon maaf, orang gila itu tidak pernah sakit dia, tapi penyakitan, iya. Karena di berbagai macam penelitian orang gila itu kemudian diperiksa laboratoriumnya, diperiksa darah lengkapnya, diperiksa widalnya, difoto paru-parunya, itu kebek penyakit. Full penyakitnya, tapi dia tidak merasa sakit. Kenapa? Karena sakit itu masalah persepsi. Sakit itu masalah apa yang ada di dalam benak kita. Maka secara sederhana antara penyakit dan sakit ini, ada orang yang punya penyakit tapi tidak, yang pertama ya, orang punya penyakit dia merasa sakit, wajar ya, oh memang ada penyakit di dalam dirinya terus dia merasa sakit. Yang kedua, orang yang tidak punya penyakit dan dia tidak merasa sakit, wajar, wong memang nggak ada penyakit di dalam dirinya. Lah, yang ketiga dan yang keempat ini yang berbeda. Yang ketiga itu orang yang punya penyakit tapi dia tidak merasa sakit. Yang keempat, orang yang tidak punya penyakit tapi dia merasa sakit. Nomor 4 ini yang paling banyak saat ini. Iya, nomor 4 itu dalam bahasa medis namanya penyakit psikosomatis.
Penyakit dikarenakan pikirannya yang kemudian teraplikasi dalam keluhan-keluhan yang muncul. Itu yang banyak sekarang. Dites enggak apa-apa, laboratoriumnya normal, darahnya normal, sembuarannya normal. Tapi dia selalu merasa mengeluh dengan berbagai macam keluhan yang dihadapinya. Lah orang gila itu nomor 3. Dia punya penyakit tapi tidak merasa sakit. Nah pada konteks ini kita boleh niru orang gila. Pada konteks penyakit dan sakit ini loh. Ibaratnya gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika suhu tubuh kita 37,8 misalkan, itu panas enggak? Yo anget lah ya 37, normalnya itu 36,8 sampai 37,2. Ketika suhu tubuhnya 37,8 misalkan, itu mulai sumer. Ketika seseorang yang mengalami sumer 37,8 tadi itu, di benaknya kemudian 37,8 sumer wis biasa saja. Tetap aktivitas, tetap ngaji, tetap ke pasar, tetap aktivitasnya itu. Kira-kira sumernya hilang enggak? Hilang. Tapi ketika kemudian yang sama-sama 37,8, tapi terus pikirannya, waduh panas iki, nanti aktivitas tambah panas. Saya ini sakit, ini 37,8 lo tambahnya 6 lo dari normal, padahal kan 0,6 gitu ya. Tambahnya 37,2, 37,, terus kemudian wis tanda kutip ya, mindsetnya, persepsinya bahwa dia itu sakit, ya panas beneran. Dan jadi masalahnya masalah persepsi sakit itu, tapi penyakit beda lagi. Maka ketika kemudian kita bisa menyikapi penyakit itu dengan baik, enteng saja. Tetapi tetap Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada suatu titik yang sunnatullah penyakit ini tidak bisa dilawan dengan persepsi. Jadi kalau memang sudah kumannya berkembang banyak, walaupun di mindsetkan saya ini sehat, ya tetap sakit, tetap muncul penyakitnya itu dan keluhan sakitnya ada. Tapi yang sering kali kita lakukan, belum apa-apa kita sudah mempersepsikan diri sakit, itu masalahnya. Jadi sesungguhnya untuk hal sakit penyakit kita bisa niru orang gila itu. Jadi penyakitan enggak apa-apa, tapi kemudian merasa bahwa kita ini sehat, gitu ya. Jadi insya Allah enggak ada kendala apapun, gitu ya. Panjenengan yang senden itu kan enggak merasa sakit kan, enggak kan? Ya supaya nyaman saja kan, senden gini ya. Khawatirnya, saya ini kalau kemudian dengarkan kajian enggak senden itu nanti saya jarem semua, enggak. Insya Allah kita sehat semua. Karena apa? Karena orang-orang yang diberi kemampuan untuk sholat subuh itu banyak penjelasan tentang medisnya, itu akan disehatkan oleh Allah. Dapat bonus banyak banget, Salah satunya ozon itu O3. O3 itu Allah kirim antara jam 2 sampai jam 5. Ini ozonnya sudah berubah menjadi oksigen biasa. Oksigen itu O2, ozon itu O3. Ketika jam 2 sampai jam 5 itu Allah kirimkan ozon itu. Maka yang kita hirup tadi, jalan dari rumah ke sini, naik motor dari rumah ke sini, itu yang kita hirup adalah ozon. Ozon itu dipakai untuk terapi, untuk pengobatan di dunia medis. Untuk menyembuhkan, salah satunya untuk menyembuhkan luka karena diabetes. Orang-orang menyebutnya diabetes basah, ya. Luka yang tidak sembuh-sembuh itu diabetes basah. Itu dengan terapi ozon itu, jadi darahnya dikeluarkan, dimasukkan ke kantong 350 cc, diisi ozon, kantongnya itu dimasukkan lagi ke dalam tubuh seseorang itu. Ozon yang berikatan dengan Hb itu hemoglobin, berikatan dengan Hb itu HbO3, kemudian jalan ke seluruh tubuh ke tempat yang sakit. Maka dalam 4-5 kali kunjungan, sepekan 2 kali, luka diabetes itu akan kering dan Allah sembuhkan. 1 kali terapi itu 1,5 juta. Jadi yang diberi ozon itu 1,5 juta. Andai saat sholat subuh ini diberi
uang pengganti ozon itu 1,5 juta tiap subuhan. Kira-kira Alikma ini kebek sampai belakang sana, penuh sampai belakang sana. Tapi ternyata Allah itu memberi lebih loh, tidak sekedar 1,5 juta. Apa yang diberikan Allah? Kesehatan. Sudahlah, orang-orang yang subuhan rutin itu dijamin kesehatannya oleh Allah dengan berbagai macam mekanisme. Salah satunya ozon itu, dan masih banyak lagi ya. Kita saat ini kembali membahas tentang sedekah itu. Ayatnya ada 2 ayat. Kemudian sedekah itu mampu mencegah seseorang dari penyakit. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kemudian itu berbasis bukti-bukti otentik dengan penelitian-penelitian, hal itu diakui di dunia kedokteran. Maka ponari tidak diakui di dunia kedokteran itu. Berbeda dengan jenengan kalau waktu kecil, panjenengan yang sekarang sudah punya cucu itu, waktu kecil panas diberi obat apa sama ibu panjenengan? Diberi obat yang paling terkenal, Bodrexin, iya masih ada ya. Kalau panas kan diberi Bodrexin. Bodrexin itu isinya paracetamol untuk menurunkan panas. Waktu panjenengan kecil panas diberi Bodrexin. Sekarang panjenengan punya cucu, cucu panjenengan panas diberi Bodrexin juga. Diberi paracetamol juga. Kenapa? Karena paracetamol ada bukti otentiknya, ada penelitian-penelitiannya yang membuktikan bahwa paracetamol itu menurunkan panas dan berlaku untuk semua orang. Yang gitu itu baru diakui di dunia kedokteran. Tidak bisa hanya gara-gara 1-2 orang saja terus kemudian tanda kutip tersembuhkan atau bahkan merasa sembuh terus dijustifikasi, itu loh menyembuhkan. Tidak bisa di dunia kedokteran itu seperti itu. Termasuk sedekah, ini ada bukti otentiknya. Jadi kan nanti bisa baca penelitian dari Jorge Moll tulisannya. Jorge Moll itu dari California University salah satunya, meneliti tentang sedekah. Apa yang kemudian didapatkan dari hasil penelitiannya itu, sedekah itu mampu mencegah penyakit. Bagaimana mekanismenya? Kan harus bisa dijelaskan. Penelitiannya, bukti otentiknya sedekah itu mencegah penyakit. Bagaimana pembuktiannya? Ternyata dari hasil penelitian beliau dijelaskan secara detail, ketika seseorang itu bersedekah yang lillahi ta'ala, maka di dalam tubuhnya itu merilis atau mengeluarkan, memproduksi hormon kebahagiaan, yang itu akibat dari peran, ada satu bagian di otak yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu bagian adanya di tengah bagian otak itu besarnya 1% dari besarnya otak, 1% dari beratnya otak. Otak kita itu berapa beratnya? Ada yang pernah browsing atau ini? Otak kita itu beratnya 1,3 kilo, 1.300 gram otak kita itu. 1,3 kilo itu berat enggak? Jenengan bawa duku hampir 1,5 kilo itu berat enggak? Berat. Tapi panjenengan pernah ngerasa berat enggak nyonggo otak kita masing-masing itu? Loh ini kita bawa 1,3 kilo loh ini, otak kita itu. Kenapa kok kemudian tidak merasa berat? Karena Allah men-settingkan otak kita yang 1,3 kilo itu diliputi oleh cairan. Jadi akhirnya dengan cairan itu otak kita itu seolah ngambang. Ngambangnya otak itulah yang menyebabkan berat otak kita itu hanya menjadi 50 gram. Seperti panjenengan renang itu loh. Berat badan berapapun ketika renang gitu terus di air diangkat sama yang kecil bisa. Karena memang ada gaya yang ada di dalam air itu. Jadi otak kita itu beratnya aslinya 1,3 tapi hanya menjadi 50. Kenapa? Karena Allah men-settingkan untuk kemudian ada cairan di otak kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Maka enteng saja otak kita ini. Nah, satu bagian di otak itu namanya hipotalamus.
Hipotalamus itu fungsinya sebagai koordinator sistem organ. Jadi hipotalamus itu sebagai koordinatornya. Jantung, paru-paru, lambung, macam-macam organ itu dibawa koordinasinya hipotalamus itu. Nah, ketika seseorang itu bersedekah, hipotalamusnya itu teraktivasi. Hipotalamusnya itu terangsang untuk kemudian apa? Karena dia sebagai koordinator organ, maka kemudian dia memerintahkan organ-organ yang ada untuk memproduksi hormon. Kenapa kok dia terinduksi dengan itu? Karena orang yang bersedekah itu, yang sedekahnya ikhlas itu memunculkan rasa bahagia, memunculkan rasa membawa manfaat buat siapapun sedekahnya itu. Rasa bahagia, rasa nyaman, rasa membawa manfaat itulah yang kemudian merangsang hipotalamus untuk memerintahkan organ-organ tertentu memproduksi hormon. Ada 4 hormon yang diproduksi ketika seseorang itu bersedekah. Hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Ada 4 hormon. Nggak usah jenengan hafalkan, nggak keluar kok di ujian nanti. Pokoknya ada 4 hormon aja, kalau panjenengan ngetik hormon kebahagiaan, pasti keluar 4 hormon itu. Hormon itu punya perannya masing-masing. Endorfin punya peran, dopamin punya peran, serotonin, oksitosin punya peran masing-masing. Khusus dari 4 itu saya terangkan 1 saja, hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang mampu menghilangkan nyeri. Hormon endorfin itu mampu menghilangkan rasa tidak nyaman di dalam tubuh kita. Ada textbook yang mengatakan bahwa kerjanya hormon endorfin menghilangkan nyeri itu 300 kali lipatnya morfin. Morfin itu dipakai di rumah sakit ketika seseorang yang nyerinya tidak bisa hilang dengan obat-obatan normal. Jadi kan kalau nyeri minum obat apa? Antalgin, paracetamol, asam efenamat gitu-gitu kan. Itu kalau ada kondisi yang nyerinya tidak bisa hilang dengan itu di rumah sakit akan diinjeksi morfin untuk menghilangkan nyerinya itu. Endorfin yang muncul ketika seseorang itu bersedekah ikhlas lillahi ta'alanya karena Allah semata, diproduksi hormon endorfin. Endorfin itu mampu mencegah rasa sakit itu, daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Maka jenengan kalau nyeri-nyeri ndak enak badan, sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala. Mekanismenya endorfinnya muncul, maka nyeri itu akan Allah hilangkan. Mekanismenya pasti 2, tataran medis dan tataran teologis. Medisnya ada hormon-hormon yang kemudian ngeblok rasa nyeri itu. Hormon prostaglandin namanya, ngeblok rasa nyeri itu sehingga kemudian ndak nyeri. Nah, 4 hormon itu, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin bekerja bersama-sama, masing-masing punya peran, tapi ketika kemudian bekerja bersama-sama, hasil akhirnya itu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ketika kemudian daya tahan tubuh kita itu naik, praktis penyakit-penyakit itu bisa dihindari, praktis penyakit-penyakit itu bisa dicegah. Jenengan kalau pada saat setelah marah gitu misalkan ya, marah itu menurunkan daya tahan tubuh. Ketika jenengan habis mau marah-marah gitu, di sebelah jenengan ada orang bersin, orang wahing-wahing gitu ya. Setelah jenengan marah, itu daya tahan tubuhnya ngedrop, jenengan kemudian sebelahnya ada orang wahing-wahing, jenengan langsung ketularan. Mekanismenya sederhana, marah itu menekan sistem imunitas tubuh kita, kemudian virusnya karena ada orang bersin itu masuk, sudah tidak mampu apa-apa tubuh kita, wong daya tahan tubuhnya lagi rendah. Berbanding terbalik dengan itu, ketika panjenengan merasa bahagia dengan sedekah itu, sebelah jenengan orang bersin-bersin nyantai saja jenengan, daya tahan tubuhnya tinggi. Maka untuk selalu membuat daya tahan tubuh kita tinggi, rutinlah bersedekah. Karena salah satu manfaat dari sedekah itu mencegah penyakit sesuai dengan penelitian Jorge Moll itu. Syaratnya sedekah apa? Harus lillahi ta'ala. Walaupun banyak enggak apa-apa.
Lu beneran. Sedekah itu harus ikhlas lillahi ta'ala, walaupun banyak enggak apa-apa. Yang penting juga istiqomah, rutin. Tiap subuh gini jenengan sedekah tiap subuh 10.000 rutin, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Jumatan sekali 5.000. Jadi harus istiqomah. Yuh, kenapa? Ada yang salah dengan yang saya ucapkan? Enggak kan? Tiap hari 10.000 itu kan jauh lebih baik dibandingkan sekali Jumatan tok 5.000. Jadi sedekah itu harus ikhlas, banyak enggak apa-apa, dan istiqomah. Nah, yang hal itulah yang kemudian memunculkan merangsang hipotalamus tadi untuk memerintahkan organ memproduksi hormon-hormon tadi itu. Hormon-hormon tadi ketika kemudian bekerja secara bersama-sama meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan kemudian selain mencegah, apakah sedekah itu mampu menyembuhkan penyakit? Iya. Mampu mengobati penyakit? Iya. Da'u mardakum bis shadaqah. Belilah atau obatilah penyakit dengan sedekah. Lagi-lagi kalau dalam tataran medis harus bisa dijelaskan. Gimana mekanismenya sedekah kok bisa menyembuhkan penyakit? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu bersedekah, ada satu proses di dalam diri kita, di dalam tubuh kita yang namanya helper haid. Nanti panjenengan baca penelitian itu. Di situ disebutkan helper haid. Helper itu apa? Penolong. Haid itu tinggi. Jadi seseorang yang bersedekah itu akan mengalami apa yang disebut dengan pertolongan level tinggi. Dari siapa? Dari Allah. Mekanismenya seperti apa? Ternyata mekanismenya penyakit apapun yang diderita oleh seseorang, itu penyakit intinya sumbernya itu pasti di selnya. Jadi kalau masih ingat pelajaran PAUD dulu, bagian terkecil tubuh kita itu apa? Sel. Itu waktu PAUD kan diajari. Ya, waktu SMP atau SMA itu bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Sel itu kalau ngumpul sejenis namanya jaringan. Jaringan-jaringan, berbagai jaringan ngumpul namanya organ. Organ-organ itu ngumpul jadi sistem organ. Sistem organ ngumpul jadilah tubuh kita. Misalkan sel lambung gitu ya. Sel lambung itu ngumpul jadi jaringan mukosa lambung, jaringan otot lambung. Jaringan-jaringan tadi ini ngumpul jadi satu namanya organ lambung. Organ lambung kumpul sama duodenum, gampangannya usus halus, usus besar dan seterusnya, jadilah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan kumpul dengan sistem organ saraf, persarafan, pernafasan dan seterusnya, jadilah tubuh kita. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau tubuh kita itu punya penyakit, penyakit apapun itu yang sakit adalah selnya. Jadi jenengan mau penyakit apapun itu yang sakit itu selnya. Diabetes misalkan, yang sakit sel apa? Sel pankreas. Diabetes itu gara-gara apa? Mesti jenengan mikirnya diabetes itu gara-gara kebanyakan gula gitu ya. Karena banyak minum manis, banyak makan manis gitu ya. Enggak, diabetes itu karena sel-sel di pankreasnya rusak atau ada gangguan sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau pankreas jenengan baik-baik saja, makan gula sehari 1 kilo pun tidak masalah. Tapi gula 1 kilo itu berlebihan dan tidak boleh. Kalau berlebihan itu melanggar undang-undang pasal 31 surat Al-A'raf. Jadi surat Al-A'raf 31 itu tidak membolehkan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan.
Dalam tataran medis yang berlebihan itu pasti menimbulkan penyakit. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi ketika berlebihan intake makan kolesterolnya ya jadi bermasalah. Asam urat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi ketika konsumsi asam uratnya atau purinnya berlebihan ya sakit asam urat kita. Jadi sebenarnya kita ini sudah diatur, tidak boleh berlebihan memang. Ya kalau mau ke bebek slim itu ya ojo bendino, itu nanti kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi itu nanti. Sakmat diwai kata orang Jawa itu ya. Jadi kembali ke tadi, mekanismenya apa kok kemudian muncul helper height itu? Dalam bahasa medis disebut regresi spontan. Sel yang rusak tadi itu, sel yang mengalami gangguan, sel yang berpenyakit tadi itu oleh Allah dirubah. Regresi spontan itu sel yang sakit tadi dengan nggak tahu penyebabnya apa, tahu-tahu dirubah menjadi sel yang sehat. Prosesnya namanya regresi spontan, penyebabnya di textbook dikatakan faktor X. Faktor X-nya itu siapa? Allah. Mekanismenya melalui helper height kalau penelitiannya Jorge Moll tadi itu. Jadi ketika seseorang bersedekah secara ikhlas lillahi ta'ala banyak dan kemudian istiqomah, maka kemudian intervensinya Allah turun. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk helper height tadi itu. Prosesnya selnya yang sakit tadi oleh Allah dirubah. Teramat mudah bagi Allah merubah sel yang sakit menjadi sehat kembali itu. Dengan kun fayakunnya selesai. Berubah selnya menjadi normal kembali, maka penyakitnya Allah sembuhkan. Selnya sembuh, jaringannya sembuh, organnya sembuh, penyakitnya sembuh. Maka sedekah itu luar biasa. Ini ada kisah menarik di rumah sakit. Di rumah sakit kami menemukan itu. Saya kira di rumah sakitnya Dr. Farida juga akan banyak itu ya. Di rumah sakit Muhammadiyah Gresik itu ya, beliau direkturnya itu ya. Itu akan banyak kejadian seperti ini. Di rumah sakit kami itu ada bayi 8 bulan dari persalinan yang normal saja, tetapi termasuk bayi mahal, anak mahal, karena dia 6 tahun nikah, jadi 6 tahun nikah belum dikaruniai anak, kemudian tahun ke-7 dikaruniai anak itu, umur 8 bulan bayinya sakit. Bayinya sakit kemudian dirawat di ruangan yang namanya NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Jadi ICU-nya bayi, gampangnya gitu. Penyakitnya ini dalam tataran medis itu prosentase kesembuhannya tidak lebih dari 1%. Artinya untuk bisa sembuh itu kecil sekali kemungkinan. Jadi praktis 99%-nya akan meninggal bayi ini. Apa yang kemudian terjadi? Bayinya ini misalkan dirawat di hari pertama ya, hari pertama tanggal 1 dirawat, tanggal 3 bayi ini kondisinya meningkat. Persis pada subuh gitu, kondisi bayinya itu meningkat. Membaik, meningkat, membaik terus sampai 1 pekan, hari ke-7 sembuh sempurna. Tanpa merinding saya ngomong gini. Sembuh sempurna tanpa gejala sisa. Loh kok bisa? Jadi ceritanya perawat jaga malam itu ketika bayinya ini pulang, pagi kan diurus pulang, perawat yang jaga malam di hari ketiga yang kondisinya meningkat itu, membaik itu, jaga pagi. Jaga pagi ketemu dengan orang tuanya si bayi tadi kan, yang ngurus pulang tadi itu, ketemu. Perawat kami ngomong ke orang tuanya si bayi tadi itu, Pak, Bu, bayi jenengan ini membaik kondisinya, meningkat kondisinya di hari ketiga, ba'da subuh itu karena ada orang kakaknya si bayi ini, jadi ada anak wanita gitu yang nitipkan susu ke perawat. Jadi dodok NICU, perawatnya keluar nitip susu untuk si bayi itu.
Jadi nitip susu untuk si bayi itu. Yaudah oleh perawatnya diberikan ke susunya itu ke bayinya tadi itu. Diteteskan melalui pipet gitu, diteteskan dimasukkan ke mulutnya bayi itu. Enggak berapa lama kondisinya membaik itu. Kemudian ketemu perawat dengan orang tuanya tadi itu, ceritalah perawat tadi itu, seperti itu. Jadi ketemu sama si anak ibu, kakaknya si bayi tadi itu yang memberikan susu. Orang tuanya bingung. Loh, ini itu anak pertama. Anak pertama, anak mahal, misalnya 8 bulan. Dia enggak punya kakak. Anak gadis yang memberikan, diestimasi sekitar 9 tahun usianya. Yang memberikan susu ini siapa? Loh, saya ini tidak memberikan susu, saya ini tidak nitipkan susu, kata orang tuanya. Saya ini tidak nitipkan susu, tidak memberikan susu. Loh, ada yang memberikan susu ke kami, terus kemudian kami teteskan susu itu sebagai bagian dari ikhtiar itu. Ini siapa? Anak perempuan ini tadi siapa? Banyak yang kemudian berpikiran, iya bisa jadi ini malaikat yang Allah kirim untuk kemudian membantu proses penyembuhan itu. Bisa jadi ada orang lain yang punya pengalaman minum susu itu yang kemudian hasilnya baik. Maka dengan kebaikan hatinya tahu kalau ada bayi yang dirawat itu kemudian dititipkan ke perawatnya untuk diberikan. Ketika kemudian cerita ini terangkai, baru orang tuanya menyadari. Jadi malam yang tanggal 3 itu tadi, malamnya jadi tanggal 2 malamnya, itu si orang tuanya dibesuk oleh keluarga-keluarganya. Jadi kan orang tuanya di luar, tidak boleh nunggu di NICU kan. Orang tuanya di luar, dibesuk sama keluarga-keluarganya, family-familinya. Salah satu familinya itu menyampaikan hadis tadi itu, dawu mardokum bis sodakoh. Cak, coba sampean sedekah, kemudian niatkan sedekah itu lillahi ta'ala dan sampean dongo dengan sedekah sampean itu bisa menyembuhkan bayi itu tadi. Setelah pulang, saudara-saudaranya pulang, ceritanya ini ya jam 9-an gitu itu ayahnya ini keluar. Ambil ATM di rumah sakit, jadi ke ATM rumah sakit, ambil uang keliling dia Sidoarjo. Di daerah Sidoarjo, di Tulangan sana, keliling sampai Sidoarjo. Ketemu masjid diberi, ketemu orang yang dianggap beliau butuh uang, di jalan ada orang tidur di becak gitu dibangunkan dikasih uang. Wis pokoknya keliling Sidoarjo, wallahu a'lam berapa uang yang kemudian disedekahkan, kemudian balik 2:30. Balik 2:30 itu kemudian beliau sholat tahajud sampai subuhan di rumah sakit. Sholat subuh berjamaah di masjid di rumah sakit. Saat itulah kemudian kalau dirangkai ceritanya setelah sedekah tanggal 2 malam itu kemudian tanggal 3 paginya bayinya membaik tadi itu, tanggal 7-nya bayinya pulang dengan kondisi sembuh tanpa gejala sisa. Kalau kemudian itu menjadi bagian dari yang tanda kutip mohon maaf tidak memahami sedekah itu mampu menyembuhkan penyakit, ya sudahlah, itu karena memang atas izin Allah penyakitnya disembuhkan. Tapi bagi kami yang memahami bahwa hal itu sangat bisa terjadi dengan mekanisme yang saya sampaikan tadi, helper height, regresi spontan tadi itu, ya sel yang sakit di bayi itu kan tinggal kun fayakun saja berubah menjadi sel normal. Bagi Allah teramat mudah itu. Tapi ada lantarannya, ikhtiarnya berupa apa? Ikhtiarnya berupa sedekah. Yang itu lillahi ta'ala, yang kemudian atas izin Allah, wa allaisa lil insani illa masya'ah. Di An-Najm 39 itu bahwa manusia itu tiada akan memperoleh sesuatu kecuali yang diusahakan. Dalam konteks ini beliaunya, orang tuanya, ayahnya terutama berikhtiar untuk menyembuhkan anaknya karena dalam tataran medis kemungkinan sembuhnya itu praktis tidak sampai 1%, maka mencoba dalam tataran teologisnya. Tataran teologisnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bersedekah itu. Dan kemudian qadarullah, Allah izinkan bayinya itu disembuhkan. Jangan sok-sokan dokternya kemudian yang merawat pasien ini dengan mengatakan bayi iki lek gak tak rawat mati wesan. Sangat sombong kalau yang seperti itu. Teramat sangat sombong dokter yang seperti itu.
Insya Allah di rumah sakit Muhammadiyah Gresik nggak ada dokter yang seperti itu. Maka jenengan kalau sakit ke rumah sakit Muhammadiyah Gresik sana, ya. Insya Allah dokternya paham, wong ngaji rutin, no. Diberi pemahaman bahwa wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter itu tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyembuhkan. Maka teramat sombong kalau dokternya ngomong, oh hari ini gak tak tangani mati wisan. Dokter di IGD misalkan, kecelakaan dua dituangani dengan cekatan, alhamdulillah Allah sembuhkan, Allah lewatkan masa kritisnya. Kemudian dokternya ngomong, iku nek gak tak tangani ket awal ya wis mati wong iku. Sombong itu. Enggak boleh seperti itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong walau sebesar biji zarah sekalipun. Diterjemahkan bisa sekecil atom pun itu kalau ada rasa sombong tidak akan masuk surga. Maka tidak usah sok-sokan, tidak usah sombong-sombongan apapun profesi saya panjenengan, sehebat apapun kita ini tidak ada apa-apanya karena Allah yang menentukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukti-bukti otentik itu menunjukkan bahwa sedekah itu mampu mencegah penyakit, mampu mengobati penyakit dengan syarat sedekah yang tadi itu. Ikhlas lillahi ta'ala. Boleh jenengan bersedekah kemudian ikhlas lillahi ta'ala, terus kemudian berdoa dengan sedekahku ini semoga engkau bla bla blakan apa keinginan panjenengan, boleh. Karena hubungannya langsung dengan Allah. Kisah Al-Kahfi kan gitu kan. Masing-masing berdoa itu menyodorkan kehebatannya masing-masing dalam beramal kan, dalam beribadah. Tidak masalah kalau langsung ke Allah. Boleh ditajud-tajud panjenengan itu, silahkan panjenengan mengudal-udal kebaikan jenengan untuk kemudian itu menjadi wasilah bagi seseorang untuk berikhtiar atas kesembuhan seseorang dalam konteks penyakit ini. Permintaan-permintaan panjenengan silahkan dimohonkan kepada Allah. Kegelisahan, kegundahan jenengan sampaikan ke Allah di sepertiga malam itu. Jangan dijadikan status. Sumpah kok didadekno status. Nanti yang baca statusnya ngerasa dibalas dengan statusnya nanti. Tidak selesai-selesai ya. Sampaikan keluhan itu kepada Allah, berdoa untuk kemudian akan Allah beri jalan keluar. Karena jelas ayatnya bahwa seseorang yang bertakwa itu akan Allah beri solusi dari segala permasalahannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, jadilah orang yang bertakwa, maka Allah akan memberi solusi dari segala permasalahan yang dihadapi. Penyakit tadi itu kalau kita bertakwa akan Allah sembuhkan, dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Berupa kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Karena bahasan kita pada pagi hari ini tentang penyakit, tentang kesehatan, maka orang-orang yang bertakwa itu pasti Allah sehatkan. Allah akan menyehatkan orang-orang yang bertakwa itu. Orang-orang yang bertakwa itu akan Allah jauhkan dari penyakit apapun. Itu janji Allah. Dan ketika kemudian kita mengakses langkah untuk menjadi bagian dari orang yang muttaqin itu, insya Allah langkah-langkah kita itu akan menyehatkan. Salah satunya dengan sedekah ini. Nanti ada sedekah, ada istighfar, ada sholat, ada banyak aspek. Waktu terdekat adalah ketika kita berpuasa, itu menjadi bagian dari cara kita untuk menjadi bagian dari orang yang muttaqin. Karena tujuan akhir dari puasa kita adalah menjadi orang yang bertakwa itu. Saya kira itu yang bisa, sudah 1 jam lebih ya. Enggak kerasa. Jenengan yang enggak kerasa, saya sudah kerasa dari tadi ini itu. Jenengan enak aja enggak kerasa. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, semoga kajian ini bermanfaat dan kemudian kita bisa menjalankan itu dan insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa itu. Amin. Mari kita tutup dengan menundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah
Apabila ada dari keluarga kita atau kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dijauhkan dari penyakit apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'asibil ba'sa isfian tassa fi'ila sifa'an sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wa min sa'il asqami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.